Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedang mendengarkan Insan Insight Talk yang selalu berusaha memberikan insight pada seluruh insan manusia yang mendengarkannya di seluruh dunia, khususnya kamu yang sedang mendengarkan, bahwa kamu akan mendapatkan insight hari ini juga. Kamu bisa mendengarkan talks ini kapanpun, dimanapun, sambil jogging, berbaring, atau driving, bahkan working. Kalau kamu pikir ini berguna, silakan bagikan pada sesama. Apa yang kita mau bicarakan sekarang? Konsep rukun Islam dalam membangun tim. Banyak orang yang membuat bermacam-macam konsep untuk digunakan dalam membangun tim yang kuat. Ada konsep 7S dari McKinsey, Tuckman State, yaitu forming, storming, norming, performing, and adjourning. Kemudian dari Lencioni, 5 Dysfunction of a Team, dan masih banyak lagi. Tapi sekarang kamu akan mendengarkan konsep rukun Islam dalam membangun tim sekaligus kepemimpinannya. Kamu pasti tahu ada 5 rukun dalam Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan haji bila mampu. Prinsip yang diajarkan oleh syahadat adalah kesepakatan pada visi dan komitmen pada misi tim. Dan setiap orang yang masuk ke dalam tim haruslah dengan keinsafannya atau dengan kesadarannya bahwa nilai-nilai visi dan misi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dirinya. Sehingga orang itu akan menjadi anggota tim yang solid, bukan anggota tim yang sekadar terbawa arus. Yang kedua, prinsip dalam sholat mengajarkan kedisiplinan. Ya, sholat itu 5 waktu, kalian harus lakukan itu tepat pada waktunya, maka ini juga mengajarkan ketepatan waktu, keteraturan karena ada SOP-nya sholat itu. Dan kepemimpinan, ketika kalian sholat berjamaah maka ada pemimpinnya di depan atau yang kita sebut sebagai imam, dan kalian sebagai jamaahnya harus patuh dengan instruksi yang diberikan oleh pemimpin kalian. Jadi ada prinsip-prinsip seperti itu dalam sholat, sehingga ketika kalian menerapkan ini, di dalamnya ada keteraturan dalam bekerja dan berorganisasi, maka kalian akan terbiasa tepat waktu dan sadar betul bahwa waktu adalah aset penting. Dan kalian yang terbiasa sholat berjamaah tahu bahwa pemimpin itu diangkat untuk dipatuhi, bukan diselisihi, selama tidak keluar dari ketentuan yang sudah disepakati. Nilai-nilai dalam pilar sholat membentuk mentalitas organisasi yang bagus. Nah, ini dia. Yang ketiga ya, kita lihat nih. Prinsip yang ketiga ya, prinsip puasa. Ketika kita puasa, kalian puasa, itu semua sesungguhnya melatih kesabaran, ketahanan fisik dan mental, serta pengendalian diri. Orang-orang yang terbiasa berpuasa tentu dengan benar ya, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, maka mereka memiliki kepedulian dan kecerdasan emosi yang baik. Hal ini sangat baik nih di dalam tim untuk menghadapi konflik, baik itu konflik interpersonal dengan sesama tim maupun konflik ketika dia sedang mengejar target-target yang harus dicapai. Nah, puasa itu penting. Kemudian prinsip zakat mengajarkan kepedulian dan kontribusi sosial. Ingat ya, kita dalam satu tim itu adalah lingkungan sosial. Organisasi isinya semua manusia, maka itu adalah lingkungan sosial kita. Sehingga ketika kita menerapkan prinsip zakat ini, hubungan interpersonal dalam tim akan semakin solid. Kenapa begitu? Karena setiap orang akan saling mendukung dengan kepedulian satu sama lain, dan juga satu sama lain akan saling berkontribusi untuk saling membantu. Ini prinsip dari zakat. Yang berikutnya adalah prinsip haji, yang merupakan puncak ibadah bagi mereka yang mampu, karena haji ini membutuhkan bukan hanya tenaga, tapi juga dana dan juga mentalitas psikologis yang baik. Dan bagi yang tidak berhaji pada saat yang sama, dianjurkan untuk berkurban, menyembelih hewan kurban, yang kesemuanya itu mendidik setiap anggota tim untuk berani mengorbankan kepentingan pribadinya demi pencapaian yang lebih besar, yaitu pencapaian kepentingan bersama. So, setiap konsep ini jika dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh pemimpin dan seluruh anggota tim, maka kamu bisa membentuk tim yang kuat, solid, ambisius dalam mencapai target,
dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Jika kamu membutuhkan pelatihan leadership bagi tim kamu untuk mengembangkan tim sekokoh dan sesolid yang barusan saya sampaikan, hubungi kami.